Pada hari ini tentang perayaan Paskah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak hadir pagi, bisa mengikuti melalui live streaming rekaman. Jadi di YouTube ya, supaya menyambung apa yang Tuhan rindukan untuk perayaan Paskah ini, supaya setiap saudara tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, selengkapnya Bapak Ibu Saudara ikuti khotbah yang tadi pagi, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang merdeka. Nah, sore hari ini mari sekarang kita buka dalam Ibrani 10 ayat 19. Dan nanti saya akan tunjukkan satu hal yang Tuhan rindukan, sebagaimana doa saya tadi, bahwa saudara dan saya akan berjalan di dalam jalan kemenangan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara sedang ada di dalam jalan kemenangan. Nah, inilah yang kita harus imani. Itu bukan berarti orang Kristen tidak bisa kalah. Kalah di dalam misalkan bisnis, di dalam pekerjaan, kegagalan. Bukan itu. Kemenangan ini Bapak Ibu Saudara menjaga iman sampai akhir. Di tengah kegagalan saudara, di tengah kesusahan, di tengah mungkin kerugian atau apapun, kekalahan sekalipun. Dan itu saudara tetap berjalan dalam kemenangan. Dan kita tidak pernah digoyahkan oleh apapun juga. Amin. Nah, ini yang harus kita praktekkan. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu memang memberi kemenangan. Bapak Ibu Saudara, dulu saya sebelum tahun 98, saya tidak jalan dalam jalan kemenangan. Saya selalu kalah. Kalah dengan situasi, kalah dengan kondisi. Dengan semua yang ada di dunia. Saya kalah, saudara. Saya tidak punya otoritas sama sekali. Menghadapi keadaan dunia, menghadapi persaingan semuanya yang ada, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka salibnya mengubahkan. Karena di kayu salib itu ada kuasa pembalikan. Saudara bukan lagi orang yang dikuasai oleh dunia, tapi saudara menguasai dunia. Saudara bukan diatasi dunia, tapi saudara mengatasi dunia ini. Katakan amin. Itu betul, saudara. Nah, terbukti apa? Saya mau katakan, nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Orang percaya, Tuhan Yesus katakan tanda orang percaya, usir setan dalam namaku. Nah, setan itu akan lari daripadanya. Bapak Ibu Saudara, satu tanda kuasa bahwa kita mengatasi semua dunia ketika saudara sudah mengusir setan. Bapak Ibu Saudara, iman kita harus sampai kepada tanda itu. Ketika Bapak Ibu Saudara bisa mengusir setan, Bapak Ibu tahu bahwa penguasa dunia ini adalah setan. Dan Bapak Ibu Saudara, oleh nama Tuhan Yesus, kita bisa mengusirnya keluar dari hidup kita. Bukan sekedar setan yang ada di rumah kita, atau rumah yang tidak pernah ditempati, atau rumah yang kesannya berhantu, rumah yang gelap begitu. Bukan cuman itu, saudara. Tetapi setan yang bekerja di dalam kehidupan setiap manusia. Karena jejaknya itu masih ada di dalam hidup kita. Setan belum masuk neraka, saudara. Neraka belum dibuka.
Setiap saudara adalah produk setan. Kita harus akui, dosa itu adalah produk setan. Dan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus Kristus mati di atas kayu salib menyelesaikan kuasa dosa itu. Walaupun dosa, saudara, itu masih ada, jejak itu masih ada. Karena manusia akan mati, manusia akan sakit, manusia akan menderita. Karena apa? Karena dosa. Dosa itulah yang membuat kita mengalami penuaan. Maka itu jejak iblis salah satunya di sana. Karena itu dosa, tapi kuasanya tidak ada. Tadi pagi saya katakan, hati-hati dengan kehendak bebas saudara. Karena kehendak bebas kita akan menggagalkan kuasa Allah dalam hidup kita. Dan kita membangkitkan, membuka lagi kubur yang selama ini tertutup saudara. Oleh karena darah Tuhan Yesus. Tapi mulai kubur itu buka, keluarlah kuasa-kuasa kegelapan. Seperti di surat Wahyu, ada lubang, tanur, gelap. Keluar saudara, kuasa kegelapan. Dan itu ditutup saudara. Tuhan Yesus yang pegang meterainya. Setiap saudara dengar. Saudara dulu punya namanya satu lubang kegelapan dalam hatimu. Dan lubang itu saudara mengeluarkan semua kuasa kegelapan. Dua hal, kenajisan dan kejahatan. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan. Semuanya ada lubang itu. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus datang untuk menutup lubang ini. Di setiap saudara masih ada lubang yang ditutup. Makanya saya katakan, iblis itu masih punya jejak saudara. Di dalam diri kita pasti ada iri hati, pasti. Di dalam diri kita pasti ada kemarahan. Di dalam diri kita pasti ada keinginan membalas, pasti. Di dalam diri kita pasti ada keinginan membunuh, pasti. Yang mengerti katakan amin. Di dalam diri kita pasti serakah, pasti. Meskipun saya juga. Saudara jangan pikir kalau pendeta nggak ada keserakahan. Serakah ada. Ketamakan ada. Ingin yang nomor satu paling terkenal, gerejanya paling gede. Itu udah jatuh itu. Seorang gembala yang ingin gerejanya paling terkenal, dia sudah jatuh. Sebab dia mencuri kemuliaan Allah. Saudara itu tipis saudara. Saya tadi pagi kayak katakan saya kosongkan diri. Karena itu tidak menyukakan hati Tuhan. Bagi seorang pemimpin itu seperti sehelai rambut saudara. Tipis begitu. Tapi masuk. Itu kalau nggak bersih saudara. Tuhan tidak berkenan. Maka itu kenapa tema kita tinggal di hadirat Allah. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membuka tabir bait suci. Supaya saudara bisa masuk hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan tidak ada satu pun yang tersembunyi. Saudara kita tahu jejak setan masih ada di dalam diri kita. Itu yang kita harus perangi, katakan amin. Ya terima kasih ayatnya Wahyu 9:2. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Saudara dalam dirimu itu ada lubang. Tapi ditutup, dimeterai oleh Tuhan Yesus. Dengan kematian dan kebangkitannya. Jangan buka. Siapa yang bisa buka meterai Roh Kudus? Siapa yang bisa buka lubang, anggap aja sumur. Itu keluar segala kejahatan, kenajisan. Udah ditutup sama Tuhan Yesus dengan kematian dan kebangkitan. Siapa yang bisa membuka? Iron Man. Do you know Iron Man? Spider-Man, Superman, Batman, Pak Man,
Pokok men. Permen. Siapa yang bisa? Kehendak bebasmu. Yang ngerti tepuk tangan. Kehendak bebasmu. Orang lain tidak bisa buka. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu yang menutup. Betul? Kalau Tuhan tutup pintu, tidak ada satu yang buka. Siapa yang bisa buka? Apa yang dimeterai oleh Tuhan? Siapa yang bisa buka? Kita. Bukan orang tuamu. Tidak ada kuasa mereka. Bukan misuamu, suami. Bukan istrimu. Bukan anakmu. Bukan mertuamu. Bukan saudara dan kakak kandungmu. Bahkan semua orang tidak bisa. Perjanjiannya antara engkau dan Allah. Seperti Abraham. Abraham punya perjanjian. Sumpah itu akan batal. Ketika apa saudara? Ketika kehendak bebas. Perhatikan Esau. Esau batal mendapatkan hak kesulungan. Itu perjanjian saudara, hak kesulungan itu. Tapi kehendak bebas Esau dipakai untuk melepaskan hak kesulungan dan mengambil semangkuk kacang merah. Siapa yang bisa membuka kembali kegelapan dalam hidupmu yang sudah dikubur oleh Tuhan Yesus, dimeteraikan oleh darahnya, dan tidak ada satupun yang buka. Setan pun tidak bisa buka. Kita mesti ngerti ini saudara, karena 10 tahun ke depan kita di bawah visi 10 tahun ke depan mempersiapkan diri untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, camkan kata-kata saya. 10 tahun ke depan peperangan rohaninya kuat. Saudara, ini dunia umurnya udah tua loh saudara. Dulu saya lihat papa mama saya itu rasanya tua sekali ya. Nah sekarang saya menduduki tempat mereka sekarang. Saya punya cucu saudara. Karena masa ini sudah beralih. Maka itu 10 tahun ke depan saudara yang umurnya kepala 1, 15 akan jadi 25. Wow, 25 itu luar biasa loh saudara. Mungkin udah nikah, mungkin udah punya anak. 10 tahun ke depan Tuhan pimpin mereka. Yang usia 23, 10 tahun 33 saudara. Ini jadi orang semua loh saudara. Yang kepala 3 menjadi kepala 4, 5 menjadi 6, 6 menjadi 7, 7 menjadi 8, 8 menjadi 9. Tapi yang Tuhan kehendaki, Tuhan beri 10 tahun ke depan untuk kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Membangun setiap diri kita. Supaya kita menjadi 5 gadis bijaksana. Supaya kita berhasil menyelesaikan tugas kita dengan setia sampai akhir. Tidak pernah digoyahkan. Dan saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka apa yang dijanjikan Tuhan, saudara akan melihat kemuliaan 2033. Saudara, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar. Melalui tempat ini ada banyak jiwa-jiwa. Atau Tuhan Yesus sudah datang dan kita akan terangkat. Selesailah semuanya. Kita bersuka cita. Amin. Jerih lelah kita di dunia, kesengsaraan kita, penderitaan kita, semuanya it's finished. Dan kita bersama dengan Tuhan Yesus di surga dan memerintah. Memerintah saya katakan. Karena tidak semua orang Kristen akan memerintah. Saudara, Kristen yang setengah-setengah, yang hanya mikirkan dunianya, mikirkan cita-citanya, mikirkan gajinya semuanya, saudara tidak akan memerintah bersama Tuhan. Tetapi saudara memberikan hidup, mengambil bagian tugas Tuhan Yesus, satu bagian saja saudara ambil, maka saudara akan memerintah bersama Dia. Itu yang disebut kemenangan. Mencapai kemenangan itu, Bapak Ibu Saudara harus ngerti, di dalam saudara ada lubang ini. Jangan kamu buka. Kenapa ada orang berkata, Pak, saya sudah didoakan. Saya sudah
Saya sudah ditumpangi tangan, diurapi, urapan dari Israel Pak, minyaknya. Tapi kenapa Pak hidup saya begini? Apa saya salah? Salah saya Pak. Apa salahmu? Kamu buka sendiri itu lubang. Haleluya. Kembali ke Ibrani 10. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati yang saya katakan. Bahwa semua manusia berdosa. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus, dosa di dalam kita itu gak ada kuasa. Karena saya melihat dengan roh. Bentar saudara. Ini dasi saya. Nah di situ kan kebalik saudara. Geser sini ke kanan. Haleluya. Kalau punya gembala ganteng seneng gak? Bapak Ibu Saudara, jadi ini kebangkitan Tuhan Yesus memberi arti yang besar. Di awal saya sudah pesan. Peperangan rohani. Peperangan rohani, jangan beri kesempatan kehendak bebasmu untuk membuka lubang tadi. Kamu buka saudara, hidupmu gelap, langsung gelap. Berat ya Pak ya, berat saudara. Saya kalau buka sebesar lubang jarum, itu akan seperti gas beracun, poison. Masuk nih, ngeracuni saudara. Saya ingat satu film musuhnya waktu itu Superman ya. Itu seorang wanita tapi dia dalam bentuk tumbuh-tumbuhan beracun. Itu dia senjatanya cuma nih, asapnya, set, kena saudara. Makanya saya katakan Bapak Ibu, orang yang jalan dalam jalan kemenangan, dia tahu di dalam dirinya ada lubang yang tidak boleh dibuka. Jangan saudara menjadi orang yang seperti, oh aman, saya dalam Kristus, saya orang yang hebat, saya orang yang tidak ada lagi kegelapan dalam diriku. No. Semakin orang kenal Tuhan, semakin dia menemukan kegelapan dalam dirinya. Tapi kegelapan itu tidak punya kuasa, karena dia menunggu izin kita. Saya kasih tahu, dia izin sama kita. Buka Pak, buka Pak, buka Pak, buka dia. Roh Kudus tidak bisa nahan, meterainya Roh Kudus, salib. Segel ini bisa buka, das. Hati-hati, kehendak bebas itu diberi Allah, kuasanya besar. Maka itu Bapak Ibu Saudara kalau mau mengerti tentang the power of free will dipakai oleh orang ateis hari ini. Saudara, salah satu semboyan yang mereka pakai, yes, I can. Itu kehendak bebas. Apa saja diterabas sama dia. Bisa. Rasul Paulus berkata, aku sudah mati. Apa yang mati saudara? Kehendak bebasnya. Aku udah mati. Tapi aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sampai ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka tubuh saudara dirubah dengan sekejap. Menjadi tubuh kemuliaan dan tidak ada lagi lubang itu. Tetapi saudara saya katakan, walaupun saya tidak tahu apa yang nanti terjadi, apakah masih ada orang-orang yang jatuh lagi. Karena Adam waktu itu ada di surga dan akhirnya jatuh. Kehendak bebas tidak pernah diambil oleh Tuhan ketika nanti kita ada di surga. Tapi saya berdoa ciptaan baru itu berbeda. Tuhan membuat semuanya all things new. Dan saya percaya nanti kehidupan kedua, Taman Eden yang kedua, yaitu Taman Firdaus.
tidak ada satu orang pun yang jatuh lagi. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang telah menang. Dan kita berjalan dalam jalan kemenangannya. Amin. Jadi saudara-saudara, oleh darah Tuhan Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan Yesus bangkit untuk membuat jalan yang baru. New way. Jadi way of life-mu, jadi apa ya namanya? Pola hidup saudara, ya, itu sudah beda. Tuhan Yesus membuat jalan baru dengan kematian. Maka itu kita mengerti tentang iman. Saya kasih tahu saudara, sebetulnya ini kan pelajaran pastor teaching ya. Tapi ketika Roh Kudus ajarkan langsung ya saya kasih. Sebetulnya iman itu dicangkokkan kepada sesuatu, itu iman. Jadi iman itu dicangkokkan atau digantungkan kepada sesuatu. Maka iman itu terjadi sesuai dengan apa yang saudara gantungkan itu. Itu iman. Sebagaimana kekekalan ini. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan. Dia mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Dosa itu kalah dengan kematian. Sebab orang mati, dia sudah berhenti berbuat dosa. Dosa hidup itu pada orang hidup. Jadi Kristus tahu, dosa ini akan selesai ketika orang mati. Dan kematian maut itu adalah upah dosa. Makanya saudara akan mati. Tapi bagi kita yang percaya, yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus, kita semua tidak mati. Tapi kita akan diubah sekejap mata untuk menjemput Tuhan Yesus di awan-awan. Katakan amin. Jadi ada orang yang mati, ada yang tidak mati. Jadi ada orang yang tidak mati. Kalau kita nanti mati, ya puji Tuhan. Memang kita harus melewati. Tapi ada yang tidak mati. Contoh Henok, Elia. Dan ditunjukkan nanti kedatangan Tuhan kita diubah. Tapi saya berdoa Tuhan di masa saya bersama umatmu kita tidak mati. Katakan amin. Kita diubah. Dan saya yakin. Nah, bagaimana iman saya bekerja? Kalau iman saya gantungkan kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi gini, orang berkata, orang harus punya iman. Semua keyakinan bilang iman. Iman itu apa? Iman percaya kepada Allah. Anda menggantungkan sesuatu kepada Allah. Yes, bagus, good, betul itu. Karena iman yang kamu punya, sebetulnya di dalam kekristenan iman itu adalah diberikan. Bukan dari keyakinan kita. Tapi kalau kita ngomong yang secara umum aja, keyakinan kita lah. Keyakinan itu harus digantungkan kepada sesuatu yang kita imani itu siapa. Kalau orang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, baik Pak, baik. Tetapi keselamatan tidak bisa digantungkan hanya kepada Allah. Karena Allah berfirman melalui putranya yang mati dan bangkit. Saudara tidak bisa hanya percaya Yesus adalah Tuhan, kamu punya iman keselamatan. Tidak bisa. Bisa mengerti? Belum mengerti Pak. Bagus. Dengarkan dulu aja. Kenapa? Karena dosa harus dibayar. Upah dosa dalam maut. Kalau saudara mati tanpa Kristus, ini saya kasih pengertian. Anda mati tanpa Kristus, Anda tanggung dosa. Upah dosa di mana? Neraka.
Bisa mengerti sekarang? Nah, keselamatan itu terjadi ketika dosamu diselesaikan. Ada orang yang membayar dosa itu. Dan orang ini bangkit mengalahkan maut, kematian. Dan dia naik ke surga. Nah, saudara tahu siapakah orang ini? Dialah anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara beriman kepada Yesus yang mati. Anda menggantungkan iman kepada Tuhan Yesus, maka saudara mati bersama dia. Ketika saudara mati, kuasa dosa hilang. Boom. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti pada kematian. Kalau berhenti kepada kematian, saudara tidak akan pernah hidup. Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga. Maka iman saudara pun, saudara akan bangkit, naik ke surga. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan sekedar Yesus Tuhan. Apalah artinya Yesus Tuhan? Kalau saudara tidak beriman tentang kematiannya. Kalau saudara tidak beriman akan kematiannya, dosamu tetap ada sampai selama-lamanya. Dan apakah orang ini tidak diselamatkan? Saya tetap berdoa saudara. Karena tugas kita berdiri untuk keselamatan semua orang. Keputusan ada pada Tuhan Yesus. Seperti Abraham berdiri atas Sodom Gomora. Keputusan pada Allah Bapa. Dihabiskan semua hak dia. Tapi saya beriman atas saya gantungkan apa yang tertulis di Alkitab. Dan kepada Yeshua HaMashiach. Ketika seseorang beriman, maka Tuhan memperhatikan iman orang itu. Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan tentang 4 orang yang mengangkat orang lumpuh. Dan Tuhan melihat iman 4 orang itu yang lumpuh berjalan. Bukan iman yang lumpuh. Tergantung saudara. Semua tergantung saudara. Terutama keluargamu. Tergantung kamu. Di mana imanmu? Itulah arti daripada Paskah, saudara. Bukan sekedar saudara percaya Yesus Tuhan, no. Jadi iman itu orang tidak bisa. Saya beriman, saya selamat Pak. Dari mana iman itu? Saudara harus belajar. Makanya saya bersyukur. Kalau saudara beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka saudara pasti beriman kepada Yesus yang mati dan bangkit. Karena Allah pencipta langit dan bumi ini memberikan putra yang tunggal. Itu bukan karena agama Kristen, tidak. Ada banyak orang berkata, Pak, kami punya kitab manual book kami. Saya katakan manual kehidupan, buku manual kehidupan hanya dibawa oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Makanya setiap saudara yang mengimani firman yang disampaikan, maka iman itu akan jadi sempurna. Bisa mengerti sekarang? Jadi iman itu bukan sekedar percaya, tapi bagaimana engkau menggantungkan kepercayaanmu itu kepada kematian dan kebangkitan, maka engkau akan mati dan bangkit. Jadi orang tidak bisa begini saudara. Ya Pak, saya percaya Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan sudah mengampuni saya. Kok tahu, saya bilang, kok tahu kamu diampuni? Bagaimana diampuni? Itu kan sugestimu. Loh ya tapi ini kitab saya bilang begitu. Oke lah kitabmu bilang begitu, tapi mana buktinya? Ada pengampunan. Karena upah dosa, dosa harus dibayar. Sama seperti orang ke bank punya hutang 100 juta. Dan dia berkata, sudah lunas. Loh mana buktinya? Wong bank enggak menerima pembayaran loh. Loh dengan iman sudah lunas. Loh bagaimana mungkin? Sudah lunas Pak. Karena saya percaya Tuhan sudah lunas. Loh dibayar dulu dong, dibayar. Kalau ada orang berkata, Pak luar biasa Pak Tuhan itu.
Hutang saya 1 M Pak. Lunas Pak. Betul, iya. Dilunasi sama Tuhan. Oh iya. Yang bayar siapa? Banknya. Teman saya Pak. Iya. Harus ada yang bayar. Bukan simsalabim. Keselamatan bukan simsalabim. Iman itu bukan simsalabim. Bukan. Bukan begitu. Iman itu bukan mistik. Di dalam kekristenan iman itu realita, katakan amin. Makanya kita peringati ini Jumat Agung. Kalau saudara melihat Tuhan Yesus dicambuk, saudara percaya akan kematiannya di kayu salib, maka engkau pun mati bersama Tuhan Yesus. Orang yang mati bersama Tuhan Yesus, maka mereka menyelesaikan dosanya bersama Tuhan Yesus. Kematian menyelesaikan dosa. Dan kebangkitannya memberikan kemenangan. Kita enggak bisa, oh saya percaya Pak, saya sudah diselamatkan. Dasarnya mana? Maka itu kita bersyukur. Kalau kita punya Tuhan Yesus yang datang dari surga. Makanya sekali Tuhan Yesus, selamanya tetap Tuhan Yesus. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Kalau ada orang Kristen yang menikah dan melepaskan kepercayaannya karena dia belum mengerti atau belum punya iman. Dia hanya punya keyakinan. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara akan bisa mengalami yang namanya jalan yang baru. Katakan bersama saya, jalan yang baru. Sejak tahun 98 saya tahu jalan yang baru. Yesaya 43. Tolong buka di ayat ke 9, di sana dikatakan. Yesaya 43 ayat 10. Oh, no, 19. Bagus ya, Yesaya 43 itu bagus saudara. Ayat 10 ke bawah baca, 19. Nah, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya beriman akan kematian dan kebangkitan. Maka saya memberi diri dibaptis. Mau baptis percik, mau baptis selam, terserah saya katakan. Karena baptisan tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah imanmu, katakan amin. Bukan cara baptisanmu. Termasuk cara kematian saudara. Mau kecelakaan, mau dibakar, mau dikubur, mau digranat, mau dibom, tidak masalah. Karena imanmu yang menyelamatkan. Katakan amin. Bukan caranya. Dan banyak dalam kekristenan kacau di sini. It's okay, no problem. Tapi saudara harus mengerti. Allah membuat jalan yang baru ini. Baptisan membuka pintu jalan yang baru. Percuma kok mau diselam 10 kali. Kalau saudara gak pernah beriman kalau kematian dan kebangkitannya, kamu tetap manusia lama. Maka baptisan bayi itu adalah iman orang tua. Nah orang tuanya beriman enggak? Enggak. Ya enggak ada baptisannya. Saya baptis lagi kok. Nah orang tua kita enggak beriman, orang tua kita imannya ya karena dia ikut-ikutan. Enggak ada agama. Maka saudara harus ngerti dulu, pribadi lepas pribadi. Karena ketika seseorang punya iman, percaya. Ingat, iman bukan sekedar kepada Allah. Saya kasih tahu. Iman bukan sekedar kepada Tuhan. Tapi saudara harus beriman atas apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ini terjadi dalam hidupmu. Anda berjalan dalam kemenangan, terjadi. Kuasa terjadi. Walaupun tetap kekuatan yang paling besar itu adalah dirimu sendiri. Itu kehendak bebas. Siapa sih kehendak bebas itu Pak? Kamu. Fabianus ini loh. Tuhan bisa dilawan. Roh Kudus bisa dilawan. Saudara, Fabianus. Namamu sendiri. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia membuat sesuatu yang baru. Nah kita mesti ngerti, sudahkah kita masuk sesuatu yang baru sekarang? Pikiran baru, keinginan baru, perasaan baru, jalan hidup yang baru.
Jalan hidup yang lama kepada kegelapan. Jalan hidup yang baru kepada terang ilahi. Sekarang jalanmu di mana? Saya mau tanya. Jalan saudara kemana? Kalau saudara tidak tahu arah jalanmu, mungkin saudara perlu baptis ulang, pertobatan, dan saudara merevisi kembali percaya saudara, dan nanti saudara akan berjalan pada jalan yang baru. Sejak tahun 98, saya tahu jalan saya baru. Jalan yang baru itu jalannya Tuhan Yesus. Makanya kalau orang Kristen, dia tidak terlibat sama sekali dalam kegerakan rohani dalam gereja, maka dia tidak berjalan dalam jalan yang baru. Saya katakan saudara, iman Kristen itu realita. Sampai Tuhan Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Ada kuasa yang besar. Bapak Ibu Saudara, jalan yang baru Tuhan sudah berikan di dalam dunia ini bagi orang percaya, di dalam kerajaan Allah. Dan di mana kerajaan Allah? Di gerejanya. Sebab gereja kepalanya adalah Tuhan Yesus. Jemaat adalah tubuhnya. Berjalanlah dalam jalan yang baru. Bapak Ibu Saudara, awal-awal pertobatan saya, jujur saya hanya dibimbing oleh Roh Kudus. Saya berpikir jalan baru Tuhan. Aku harus memutuskan untuk jalan yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya mengikuti dorongan Roh. Roh saya haus lapar. Tidak ada orang yang baru dibaptis haus dan lapar ke diskotik, itu tidak ada. Yang setuju katakan amin. Itu jalannya salah. Haleluya. Tidak ada orang yang baru dibaptis, pertobatan benar loh, langsung ke lokalisasi. Karaoke, minum-minum, ada. Saudara bisa tahu jalan baru dan jalan lama. Ketika saya dibaptis, bahkan sebelum dibaptis, saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya percaya, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya dibawa oleh Roh Kudus ke jalan yang baru. Cari persekutuan, itu jalan baru. Coba urut dari awal dulu. Coba urut dari awal. Ketika kamu pertama dibaptis, kemana jalannya? Itu kamu tahu jalan yang baru. Kemana coba? Tidak mungkin kok saudara. Saya mengalami kelahiran baru, istri saya ngelihat, loh, orang ini kok beda sekarang. Saya bersuka cita saudara. Mau ngomong itu tidak bisa, nyeritakan itu tidak bisa. Bingung dia juga. Ini ada apa? Saudara, kalau Allah sudah bekerja dalam hidup kita, kita seperti orang bermimpi saudara. Kayak mimpi. Dan saya menemukan surga waktu itu. Terus kemana jalan saya? Kembali ke mall, kerja di mall. Kembali ke salon saya punya salon. Dan saya aktivitas, kemudian apa yang saya lakukan, pertemuan kita tidak ada artinya. Pandangan pertama kita tidak dilanjutkan apa-apa. Hanya begitu-begitu saja. Tidak mungkin. Memang saya kembali kepada seperti manusia biasa. Ketika Allah melawat saya bersuka cita. Saya langsung beli 2 Alkitab. 1 untuk istri saya, 1 untuk saya. Tidak pernah saya membaca Alkitab. Itu jalan yang baru. Gak mungkin saudara percaya Tuhan Yesus gak pernah sampai hari ini baca Alkitab. Haleluya. Yang bertobat katakan amin. Gak mungkin. Kalau
Kalau saudara sekarang bacaanmu cuman majalah. Sekarang enggak usim Pak. Yang kamu pegang hanya HP, berita-berita sensasional. Bukan seharian saudara baca, tidak. Saya itu 3 pasal, mulai dari tahun 98 sampai hari ini rata-rata 3 pasal saja. Doa pagi dan 3 pasal, selesai saya saudara. Dan yang lainnya saya tambahkan kepada hal-hal pelayanan apa ya bekerja. Udah. Dan bergerak kepada gerejanya. Ketika saya pertama kali bertobat, saya memuji Tuhan. Tapi saya tidak tahu lagu apa untuk Tuhan. Waktu itu belum dicipta Aku Mau Cinta Yesus. Tahun 98 belum muncul. Saya hanya bisa haleluya, haleluya. Tapi di sini pengen nyanyi. Jadi tidak mungkin orang yang percaya Tuhan Yesus, dia tidak mungkin tidak bernyanyi. Ngerti saudara? Kalau ada orang katanya percaya Tuhan Yesus, orang nyanyi, dia ikut nyanyi. Anda, saya katakan loh ya, Anda belum terima Tuhan Yesus. Tidak mungkin, ini jalan baru. Jadi saya sudah ngerasa, waduh, saya dulu memuji aja enggak pernah kok saudara. Punya gitar ya nyanyi lagu dunia kok. Tapi sejak percaya Tuhan Yesus, saya cari kaset rohani. Waktu itu kaset lagu pertama, Bapa Engkau Sungguh Baik. Itu jalan baru. Itu jalan kemenangan. Jangan mimpi kali kalau saudara mau jalan baru bersama Tuhan Yesus, ngurusi cuman dunia. Dunia itu macam-macam saudara. Mulai dari keluarga, pernikahan, kerjaan, sekolah, kuliah, apa sajalah hobi. Anda cuma nyurusi itu. Tidak mungkin, saya katakan Anda itu menemukan jalan yang baru. Dan saudara tidak jalan pada jalan kemenangan. Orang-orang seperti ini dikalahkan sama dunia, dikalahkan sama ambisi. Mereka tidak punya apa-apa untuk Tuhan. Dan mereka tidak pernah bisa berkata seperti Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punya di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit berdiri, tidak punya. Ketika saya pertama bertobat, hati saya rindu melayani. Tidak mungkin orang tidak mau melayani. Kalau kamu cuma sibuk ngurusi dunia, kerjaanmu, kamu tidak ambil bagian. Saya sudah ajarkan, ambil bagian pelayanan, doa, syafaat. Ikuti saya setiap hari boleh, sendiri boleh, terserah. Saya kasih firman doa. Itu resep Anda pasti hidup berkenan. Tapi Anda tahu Anda melayani. Itu bukan tugas kegiatan manusia. Yang kita lakukan di 24 pintu gerbang surga. Bukan tugas dari Fabianus Purnama, dari NCC Internasional, tapi itu kehidupan melayani Raja di atas segala raja, Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Itu jalan baru. Ketika saya baru bertobat, langkah kaki saya selalu ke gereja. Kemudian saya tahu, Tuhan, ini jalan hidupku, jalan hidup orang benar. Jadi saya tak harus bagi waktu. Saya kerja jam 9 pagi, salon, sampai jam 6. Tutup, lari langsung saya pelayanan. Ibadah, awal saya tidak ngerti apa itu pelayanan. Tapi hati saya didorong, doa malam, hanya beberapa orang hadir. Rajin, tekun, karena itu jalan baru. Kalau saudara lihat saya hari ini, itu karena saya berjalan dalam jalan baru. Bapak Ibu Saudara, tadi saya suka melihat keadaan dunia oleh YouTuber yang menunjukkan kota terdingin di dunia gitu. Saya suka. Tadi saya melihat satu kota yang termiskin saudara, itu di Afrika. Kira-kira penduduknya mungkin 14 juta. Tapi ini paling miskin saudara.
Luar biasa saya melihat Tuhan. Andai kata mereka menemukan Tuhan Yesus dalam keadaan miskin, mereka berbahagia. Saudara, ketika Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Itu bukan slogan, bukan kata-kata rohani. Bukan. Benar-benar yang dilayani orang miskin. Ketika saya melihat ini, Tuhan ampuni. Ada satu keluarga. Ini keluarga yang miskin, ada yang lebih miskin lagi. Aduh saudara enggak kuat. Hanya kasih karunia Allah mereka hidup. Satu keluarga, anaknya 8. Jadi memang perkara anak beranak itu tidak tergantung miskin dan kaya. Luar biasa. Hebat saya bilang. Bapak anaknya berapa sama ibu? 8. Dimakani pakai apa Pak? Ini gajinya berapa? 150.000. Saudara di sana 1 bulan itu $15. 1 bulan. Kalikan aja 10.000. Berapa? 150.000. Loh Pak, cukup Pak. Ya, istri saya yang cantik ini. Wah, luar biasa loh. Miskin loh. Kasihan saudara, kematian terjadi karena ada yang kurang gizi. Tapi hati saya gini, Tuhan, andai kata ada gereja berdiri di sini, bukan mencari kekayaan. Karena kehidupan manusia bukan dari gandum, roti, beras saja, tapi dari setiap firman. Meskipun gaji mereka $15 sebulan, anak 8 saudara, tapi mereka hidup dalam damai sejahtera Allah. Tuhan pelihara, Tuhan beri kekuatan, karena hidup mereka hidup ibadah. Katakan amin. Mereka kalau kerja saudara, berjalan naik sepeda ya, membawa rumput, itu kerjanya antar provinsi. Naik sepeda 32 kilo. Ada yang jalan. Dan itu hanya mendapatkan tidak sampai $15. Tuhan ampuni Tuhan. Lah saya lihat saudara semua ini gemuk-gemuk. Kalau sampai saudara masih bersungut, sudah saudara, keterlaluan kita ini. Tapi saya ditunjukkan Tuhan. Mindset saya melihat yang namanya kota termiskin ini. Bukan begini, Tuhan ubahkan kota ini menjadi kaya. Oh saudara, saya percaya kok. Tabut perjanjian ada di tempat itu. Maka damai sejahtera Allah bekerja. Otomatis ada kesuburan. Ngerti? Tapi ini mereka hidup dikuasai pekerjaan. Ini sampai Tuhan Yesus datang tetap miskin loh saudara. Termiskin. Tetapi kalau mereka percaya Tuhan Yesus, saya diajar Tuhan bahwa hadiratku seperti bangsa Israel ada di padang gurun. Tujuan mereka hanya ibadah. Ada kuasa supranatural yang akan bekerja pasca hari ini menyatakan bahwa 10 tahun ke depan orang yang hidup di hadirat Tuhan, mereka akan mendapatkan kuasa supranatural Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan bisa memakai hanya yang namanya makanan mana surgawi yang tidak ada rasanya dari embun menghidupi 3 juta orang Israel. Tidak makan daging pun. Saudara dengar. Kalau saudara tidak hidup diarahkan pada jalan yang baru, engkau ketipu. Sampai mati engkau tidak pernah berubah. Termasuk hidupmu, kekayaanmu, terlebih jiwamu. Anda jangan tertipu. Ini semua fata morgana. Semua yang kau pakai ini fata morgana. Tahu fata morgana? Sesuatu, ilusi saja. Tuhan Yesus berfirman, mengapa kamu khawatir akan apa yang kamu makan? Dan apa yang kamu minum? Siapa yang berbicara ini? Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Orang kaya atau orang miskin?
miskin. Hanya tadi siang ngobrol-ngobrol sama Eki, sama Marcel, saya bilang, Tuhan saya orang miskin. Saya bersyukur kalau Tuhan Yesus datang sebagai orang kaya, maka gereja akan kemakmuran fahamnya. Tidak. Meskipun dia kaya, tapi dia datang sebagai orang yang miskin. Apa tidak bisa tuh Tuhan pilih istana lah? Kenapa yang dipilih orang miskin, tukang kayu lagi? Supaya orang Kristen sadar bahwa hidupnya bukan dikuasai kemiskinan. Kalau kamu miskin, saya kasih tahu, kamu akan berbahagia. Kalau kemiskinanmu kau persembahkan untuk Tuhan, katakan amin. Tapi kalau engkau miskin dan kau kejar kemiskinanmu menjadi kaya, kamu binasa, saya kasih tahu. Karena kamu ditipu setan. Orang boleh kesaksian, saudara mau di YouTube. Saya dulu miskin, bla 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 bla, sekarang saya begini. Hei, itu dari 1 juta orang, berapa orang? Paling banyak 10. Jangan tertipu dengan konsep-konsep membakar hidupmu, dibakar uang. Dan Anda belajar di buku-buku motivasi, Anda pikir mau menjadi orang sukses, mau menjadi orang kaya. Anda ditipu, saya katakan. Tidak semua orang itu kaya. Pemimpin perusahaan, dia butuh office boy. Saya mau tanya, kerja office boy itu bikin kaya atau tidak? Yang keras. Yang keras. Anda tidak mau jadi office boy? Tidak apa-apa. Ada orang yang mau jadi office boy. Kalau office boy ini dalam Tuhan, saudara saya kasih tahu, bosnya nanti kalah di kehidupan kedua. Dia yang memerintah. Dia yang menjadi bos atas bos yang di dunia itu. Kenapa orang Kristen diperbudak oleh pekerjaan? Siapa yang berani bangkit? Ini anak-anak muda ini kalau tidak diajar benar, mereka tidak ngerti, saudara. Tidak ada pejuang Kristus lagi hari ini. Tidak ada martir, saudara. Yang ada palu. Bedil. Tahu martir? Pak, martir itu mati, Pak. Mati syahid, Pak, dibunuh karena Tuhan Yesus. Hei, hari ini tidak ada penganiayaan. Bung. Bos, tidak ada penganiayaan, bos. Hari ini nggak ada. Kalaupun ada, hanya segelintir wilayah-wilayah tertentu. Beda dengan zaman Rasul. Zaman Rasul Anda ibadah kayak gini, dibunuh, ditangkap, di penjara. Kamu tidak. Martirmu di mana hari ini? Martirmu ketika engkau menang, mengalahkan dunia. Engkau tidak diikat oleh dunia, tapi engkau punya kebebasan ibadah, kebebasan pelayanan pada jalan yang baru yang Tuhan sediakan. Itu kemenangan, saya bilang. Bukan menjadi miskin itu kekalahan. Tidak, saudara. Kalau kamu miskin di dalam Tuhan Yesus, kamu bangga, saudara. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di belantara. Kalau andai kata orang miskin di wilayah itu ibadah, saudara, terjadi kuasa pembalian. Saya melihat ini roh ini gila ini. Yang kita hanya pikirkan kan miskin jadi kaya lah. Yang tidak punya sepatu pakai sepatu lah. Kenapa kalau nyeker? Wong saudara seneng ceker. Ceker pedes lagi. Kenapa kalau orang Kristen nyeker? Memang tidak punya sepatu. Apa yang tidak punya sepatu? Dia bukan penyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak. Tuhan Yesus juga sepatunya ya itu aja.
Yang ditali atasnya kulit itu. Saya tutup. Tolong pemusik masuk. Karena belum selesai sebetulnya. Tapi waktu. Ya, kalau saya mau selesaikan, ya bisa 2 jam, saudara. Karena ada banyak hal yang masih belum dilakukan umatku, kata Tuhan. Karena mereka udah tertipu dengan dunia. Langsung aja buka. Dua Korintus 2. 2 Korintus 2 ayat 14. Dan nanti 1 Korintus 15 ayat 57 itu sama. Ya. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan apa? Kemenangannya. Ngerti kemenangan sekarang? Bukan saudara menang di pengadilan. Bukan saudara orang yang selalu berhasil. Tidak pernah gagal. No. Di dalam kekristenan berhasil gagal tidak ada artinya. Kalau dia tidak menang. Di mana kemenangan para rasul? Iman mereka. Mereka tidak dikoyakkan. Iman yang mana? Iman yang menemukan jalan yang baru. Rasul-rasul mati karena ibadah. Rasul-rasul mati karena membela kebenaran yang harus dia sampaikan. Saudara, ini sudah terjadi. Di Israel sudah tidak boleh lagi memberitakan Injil. Ini sedang dirapatkan di anggota DPR. Bapak Benyamin, Perdana Menteri, tidak setuju. Karena kekristenan itu berdampingan di Israel. Tapi saudara, iblis mulai gerak. Sebentar lagi semua akan ditutup. Bagaimana saudara bisa jalan pada kemenangan? Makanya perlu saudara harus mengerti tentang misi-misi penginjilan itu perlu. Bagaimana di Thailand, di Vietnam, mereka mau ibadah kesulitan. Ada seorang hamba Tuhan diundang, dia bingung. Datang dia diundang, loh kok pasar? Terus pemandunya bilang, Pak cepat jalan ke sini, gak usah lihat kanan kiri, pokoknya ikut saya. Jalan, lewat jalan sempit. Tiba-tiba mereka itu seperti kompakan begitu, masuk satu tempat, berubah saudara tempat itu jadi tempat ibadah. Tersembunyi. Untuk bisa mengundang hamba Tuhan dari Indonesia. Lihat saudara, kemenangan itu di sana. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memberi engkau menang enggak? Karena kita berjalan dalam jalan kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57. Mari kita cek. Kalau hari ini engkau cuma seminggu sekali cuman ke gereja, sebulan sekali, udahlah bertobat sudahlah. Yang kamu lakukan dari hari ke hari kerja bosmu. Kamu kerja sama bos. Ada bos di atas segala bos Tuhan Yesus. Saudara, saya kasih tahu loh. Kalau malam ini nyawamu diambil, kamu mau apa? Untuk apa gajimu? Untuk apa hartamu? Kalau enggak mempersiapkan diri. Coba toh, pinter gitu loh. Dunia, kalau kamu lihat dunia itu tarik kamu semua. Jadi orang sukses dunia itu. Padahal itu kebohongan. Tuhan sudah ngatur semuanya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa saudara? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pasca itu terjadi ketika Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa mengeluarkan 10 tulah supaya apa? Bebaskan umat Tuhan. Musa katakan kepada Firaun,
biarkan umatku keluar. Loh saudara, itu perbudakan Firaun loh. Raja loh saudara. Loh kalau tidak ada seorang yang punya otoritas Allah, siapa yang berani datang ke Firaun? Musa tidak datang dengan pasukan besar. Siapa Musa? Tapi Musa datang dengan otoritas Allah. Dengan kuasa Allah. I am who I am yang menyertai kamu. Pergi ke Mesir. Didatangi raja. Lepaskan Israel. Untuk apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Di mana? Padang gurun. Padang gurun ibadah. Padang gurun saudara. Belum pernah toh ke padang gurun? Coba datang ke padang gurun, tidak ada kehidupan. Bayangkan Allah membawa bangsa Israel kepada tempat yang tidak ada kehidupan. Itu sejarah Paskah. Termasuk kita bisa ibadat tiap minggu itu sejarahnya dari Musa ini. Dan Tuhan menyatakan tulahnya. Kutuk diberi 10 tulah kepada Firaun. Sampai anak sulungnya diambil mati. Baru dia lepaskan semua. Itu pun masih dikejar. Pelajari. Surat Keluaran pelajari. Supaya saudara tahu hati Tuhan. Makna Paskah ini apa? Bukan makan telur bu. Pak, hanya dapat telur. Nyari telur lagi. Apa artinya? Di surat Keluaran dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Jika anakmu bertanya mengapa engkau beribadat. Ceritakan Musa. Bagaimana aku membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan membelah Laut Merah. Kamu berjalan di tembok air. Begitu besarnya kuasa Tuhan membebaskan orang yang hanya mau berjalan dalam kemenangan Tuhan. Di mana kemenangan Tuhan? Makanya orang yang beribadah, orang yang fokus kepada ibadah, maka mereka akan berjalan dalam kemenangan Tuhan. Ada sesuatu yang supranatural engkau akan lihat. Saudara akan berkata, tidak mungkin ini Tuhan. Walaupun bukan tujuan saudara. Bagi saya saudara, yang penting kita hidup. Tanya itu teman-teman yang di sini tuh, Mbak Yuni, Mas Cahyo semua. Kalau dihitung dengan secara manusia, bisa hidup enggak? Tidak bisa. Tapi mereka tidak menghitung dengan cara manusia. Mereka hanya taat, berjalan dalam kemenangan Allah. Sampai hari ini mereka hidup. Katakan amin. Mereka punya kehendak bebas. Untuk kerja di luar negeri. Mbak Yuni ini dulu. Mas Cahyo telepon saya. Ya mas ya, ingat ya. Jangan lupa loh mas. Itu berapa tahun lalu ya. Saya dipanggil Mas Cahyo, Musanya. Saya Musa. Mau pergi luar negeri toh, mau ke Hongkong toh. Hongkong Fui. Coba kalau itu enggak ketemu saya gimana? Harus ada Musa yang merebut. Saya bilang, Mbak ketemu saya di rumah sakit. Karena saya memang kunjungan. Waktu itu mas saya di Jakarta ya mas ya. Telepon mas ya, Pak istri saya Pak. Mau berangkat luar negeri. Tapi Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu. Saya saksikan dia mas ya. Gak pernah tak saksikan loh. Gak pernah tak saksikan baru kali ini. Mau dengar enggak? Oh enggak mau ya sudah. Bentar ya. Bentar. 2 menit kok. Dengar saudara. Saya itu kan waktu itu udah buka di sini panti asuhan. Dan pembinanya pamit ke saya. Bilang Pak saya mau merawat orang tua saya. Ya oke lah silakan ke desa. Ditinggal. Saya berdoa. Tuhan saya cari siapa ya orang yang bisa menjadi pembina di sini. Yang bisa dipercaya. Karena saya orangnya hanya mencari orang kepercayaan. Saya ini enggak jelimet saya ini. Orangnya enggak ruwet. Pokoknya kepercayaan. Saya mudah percaya. Waktu saya doa itu. Sedang mencari siapa ya. Wah ditelepon Mas Cahyo. Pak. Istri saya mau ke Hongkong Pak. Nasihati Pak.
Rupanya dia tidak rela istrinya pergi, saudara. Karena terlalu cinta. Haleluya. Langsung saya hubungi Mbak Yuni. Ketemu saya. Waktu itu kita baru kok. Dan saya selalu melihat Mbak Yuni itu di Miramar. Ini wanita kalau doa dari dulu nyembahnya bahasa rohnya kenceng, saudara. Tapi saya merasa bebannya berat ini. Nggak gemuk gini. Ikut Pak Febi. Haleluya. Kalau ikut saya pasti gemuk. Pasti. Meskipun makannya sambal tok, nggak apa-apa. Teri. Doanya kenceng, saudara. Terus saya ingat gitu loh. Oh iya ya. Kemudian saya langsung panggil, ketemu. Saya bilang, Mbak, jangan tinggalkan Indonesia. Jangan pergi. Ikut saya. Mau enggak? Pelayanan, bantu saya. Itu yang saya rindukan, Pak. Padahal punya masalah loh, saudara. Tapi kita enggak bicara soal masalah dunia. Mau enggak? Mau, Pak. Siap, siap. Besok masuk ke panti. Nah, sejak itu akhirnya Tuhan mulai bekerja di jalan yang baru. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh di jalan yang baru, Allahmu yang berjanji kepada Abraham, dia akan menyertai saudara. Dia akan menyatakan kemenangan dalam hidupmu. Maka lihat hidupnya. Ini perjanjian Tuhan. Tuhan berkati saudara. Oh repasekarara, buka kedua tanganmu, korea pasekara, ucapkan syukur. Temsong. Setiap hari adalah harimu. Mari saya undang bagi berdiri, ucapkan syukur. Setiap waktu adalah waktumu. Ini aja. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Kau saja. Dalam suka, dalam duka,
Biarlah setiap kita berjalan dalam kemenangannya dan kemenangannya ada di hadiratnya. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang dirindukan oleh Allah. Bapa, sungguh kami bersyukur boleh menyelesaikan secara tuntas Gunung Sinai Worship 40 hari. Bahkan sampai puncak Jumat Agung dan juga Paskah ini. Bahwa kami terus Bapa tinggal di hadirat-Mu. Karena kami tahu jalan kemenangan itulah hadirat-Mu. Kami tidak mau keluar dari jalan yang Kau berikan. Dan jalan itu hanya ada dalam gereja-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam pelayanan. Dan itulah yang Kau kehendaki bagi setiap orang percaya. Kami berdoa bagi orang-orang Kristen yang masih dikuasai Mesir, dikuasai dunia. Mereka tidak punya sama sekali waktu untuk melayani Tuhan, untuk ibadah. Bapa, lepaskanlah mereka. Kalau Engkau memakai tulah untuk Firaun supaya melepaskan umat-Mu, kami percaya Engkau pun akan lakukan hari ini. Bagi umat yang Kau kasih, ketika Engkau melihat mereka direbut dunia, Bapa, turunkan tangan-Mu Tuhan. Dilepaskan mereka sehingga mereka boleh beribadah kepada Allah yang hidup, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan oleh karena kebangkitannya, hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin.